Burung hinggap di dahan pohon. Saat mentari bersinar indah terasa, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya Pastor Petrus Suharjono SY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-13, Jumat 4 Juli 2025. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Pada hari ini, hari Jumat pertama di dalam bulan Juli. Semoga Anda sekalian, kita semua memiliki waktu, kesempatan, dan niat yang teguh untuk melaksanakan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, dengan salah satunya mengikuti misa Jumat pertama yang diadakan di gereja-gereja. Sehingga dari Tuhan Yesus kita menerima rahmat demi rahmat. Dari devosi itu semakin tumbuh dan berkembang kecintaan kita kepada hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun untuk saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih ada dalam bangku pendidikan, atau yang masih juga dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah, yang masih mencari pekerjaan dan mencari teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif berpartisipasi dalam pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan saya juga mengajak Anda sekalian, kita semua, umat Paroki Santo Petrus Karangsenang, yang pada hari Minggu nanti akan menerima beberapa orang dari umat paroki, menerima sakramen Krisma dari tangan Bapak Uskup Monsignor Bernardus Bovid Posbaru OSA, dan sekaligus misa merayakan pesta pelindung dan juga ulang tahun paroki yang ke-19. Dan juga ini menjadi kesempatan pertama setelah Monsignor ditabiskan sebagai Uskup Timika. Semoga suasana persaudaraan, sukacita, dan juga kebersamaan tumbuh dan berkembang di dalam hati kaum beriman, khususnya mereka para Krismawan dan Krismawati, dan juga seluruh umat Paroki Santo Petrus Karangsenang Timika.
Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, kepada orang-orang Farisi, dan juga kepada kita semua, bahwa dia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Menjadi inspirasi, menjadi pembelajaran, menjadi bahan refleksi dan juga peneguhan untuk kita, bahwa Tuhan menghendaki keselamatan semua orang, terutama mereka yang berdosa, terutama mereka yang sakit rohani, terutama mereka yang mengalami kesusahan dan penderitaan hidup. Dan kiranya bahwa Tuhan Yesus bersama dengan Matius pemungut cukai dan orang-orang berdosa membangun persaudaraan, kebersamaan, sukacita dengan makan bersama di rumah Matius. Mau memberikan harapan, memberikan peneguhan bahwa Tuhan hadir untuk semua orang, juga bagi mereka yang bersalah, bagi mereka yang berdosa. Kita semua sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus juga diundang, juga dipanggil, bukan untuk membenci, bukan menjauhi, bukan meninggalkan mereka yang berdosa, mereka yang keliru, mereka yang salah, yang seolah-olah pantas untuk kita singkirkan, pantas untuk kita jauhi. Tetapi kita diundang, kita dipanggil untuk dengan penuh semangat belas kasih, semangat kebaikan hati, semangat kerahiman Allah, semangat pengampunan Allah, untuk mendekati, menyapa, dan mengajak semua orang, termasuk mereka yang berdosa, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin secara manusiawi kita berpikir, kita beri pelajaran dahulu supaya mereka tahu diri. Kita beri sanksi dulu, kita jauhi, kita apakan, kita singkirkan dulu supaya mereka merasa. Tetapi bukan seperti itu yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil Matius, Matius segera mengikutinya, dan kemudian Tuhan Yesus datang menyapa, datang ke rumahnya, dan makan bersama dengan Matius dan keluarganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang berdosa, para pemungut cukai. Mau menunjukkan kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat, bahwa Tuhan Yesus mencintai semua orang, dan Tuhan Yesus menghendaki supaya kita pun, para pengikutnya, para muridnya, supaya kita memiliki kebaikan hati, memiliki kebaikan, memiliki kasih persaudaraan, memiliki belas kasih, memiliki pengampunan bagi mereka yang berdosa, bagi mereka yang bersalah, tetapi juga menunjukkan kepada kita semua supaya kita yang merasa berdosa, kita yang merasa bersalah, kita juga datang dengan niat yang baik kepada Tuhan Yesus, datang kepada jemaat, datang ke gereja, datang bertemu dengan pastor, bertemu dengan para biarawan-biarawati untuk mencari jalan yang tepat, yang menghantar mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bukan justru menghindar, bukan justru menjauh, tetapi ada uluran tangan dan perlu disambut oleh pribadi manusia supaya bertemu antara Allah yang senantiasa menyertai, Allah yang senantiasa berbelas kasih, Allah yang berbaik hati, dan manusia yang berdosa. Semoga semakin tumbuh semangat pertobatan, sukacita, dan kebaikan hati di dalam diri kita, para pengikut Tuhan Yesus Kristus, pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.